itu kita wajib perhatian dengan yang tiga. Kenapa Al-Quran diturunkan? Ini karena yang tiga ini. Kenapa Nabi diutus untuk menyampaikan yang tiga ini? Yang dibawa oleh Nabi sebagai utusan Allah ke muka bumi itu apa? Nah, para ulama ahli sejarah sepakat Nabi 13 tahun di Makkah, sisanya 10 tahun di Madinah, totalnya 23 tahun berkecimpung dalam dunia dakwah. Nah, 13 tahun di Makkah itu yang dibahas masalah tauhid. Bagaimana cara agar kita kenal dengan Allah? Maka ayat-ayat yang turun masalah tauhid. Bagaimana agar kita kenal dengan Allah? Nah, maka 13 tahun itu yang Nabi ajarkan kepada para sahabat adalah mengajarkan sifat 20. Nah, jadi sifat 20 itu sudah diajarkan Nabi kepada para sahabat yang paling mula-mula kita. Yang paling awal-awal mengajarkan sifat 20 itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling mula-mula mengamalkan ajaran sifat 20 juga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sisanya di kota Madinah setelah hijrah 10 tahun itu kebanyakannya masalah fikih, cara beribadah dengan Allah yang benar, dan masalah ilmu adab yang disebut ilmu tasawuf. Nah, ajaran itulah intisari yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini sebagai Rasul. Dan ajaran yang tiga inilah, yang tiga ini nih, tauhid, sifat 20, fikih, tasawuf, inilah intisari Al-Quran. Intisari kenapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah membawa ajaran yang tiga ini. Maka itu kita wajib perhatian dengan yang tiga. Kenapa Al-Quran diturunkan? Ini karena yang tiga ini. Kenapa Nabi diutus untuk menyampaikan yang tiga ini? Kenapa sahabat Nabi itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang pintar-pintar, yang hebat-hebat untuk lebih menyempurnakan yang tiga ini? Dan kenapa setelah Nabi itu wafat lalu ada al-ulama warasatul anbiya untuk menyambung ajaran yang tiga ini? Mudah-mudahan paham dulu semuanya. Nah, sepakatlah para ulama, mulai di kitab-kitab mutaakhirin, di kitab mutakaddimin, mutaakhirin sampai sekarang. Tertulis di kitab-kitab bahwa para ulama ijma bahwa wajib mulai akil balik kita itu belajar ilmu yang tiga ini yang disebut ilmu fardhu ain. Barang siapa kada belajar yang tiga ini, maka orang tersebut berdosa. Suami wajib belajar. Suami punya istri, punya anak, anak sudah balik, istri sering dibalik-balik. Nah, maka wajib si suami mengajari anak dan istrinya tiga macam ilmu ini. Kalau tidak diajarkan, berdosa. Nah, makanya bagus sekali dan sangat seharusnya hukumnya, bahkan wajib dalam suatu perkampungan, dalam suatu wilayah daerah, atau di sini ada masjid, di situ diajarkan pelajaran fardhu ain, tauhid, sifat 20. Kenapa harus sifat 20? Nah, karena ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun nama sifat 20 itu bid'ah. Sifat 20 tidak ada namanya di zaman Nabi, yang ada ajarannya. Fikih, madzhabul arba'ah, madzhab 4 tidak ada di zaman Nabi. Makanya fikih madzhabul arba'ah itu namanya tuh bid'ah. Ajarannya sudah ada di zaman Nabi secara substansinya. Tasawuf tidak ada di zaman Nabi, sebutan tasawuf itu namanya bid'ah. Tapi kalau ajarannya sudah ada di zaman Nabi. Bahkan Nabi yang mula-mula mengamalkan ajaran tasawuf. Karena ajaran tasawuf itu menyuruh kita suka bertaubat, sabar jika dapat bala, syukur jika dapat nikmat, bersangka baik dengan makhluk Allah, bersangka baik dengan Allah, jangan hasad, jangan iri dengki, jangan dendam, jangan ria, tapi hendaknya ikhlas.
jangan sombong, tapi hendaknya tawadu. Itu seluruhnya adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan langsung oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Nah, sekarang diberi judul. Kenapa diberi judul? Karena banyaknya aliran-aliran, sehingga perlu diberi nama supaya jangan tapahurup, supaya jangan salah pakai gitu ya. Kayak pian bisa sandal, merek sama, produsennya sama, tapi ampunnya kada sama. Supaya jangan tapahurup, pian tulisi di sandal itu adol ya pian. Oh, berarti ampun adol. Nah, lain ampun siapa-siapa, ampun adol, itu fungsinya nama. Nah, maka ajaran yang tiga ini lah tiap masa, tiap zaman berkembang terus sampai ke zaman kita. Siapa yang membawa? Al ulama warasatul anbiya. Nah, para ulama ini dari sahabat Rasulullah punya murid disebut tabi'in, tabi'in punya murid disebut tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in punya murid, terus sampai kepada di zaman mahaguru kita yang dulu, seperti Syekh Bangkalan Madura, seperti Hadratul Hasyim Asy'ari, seperti Kakawanan Sidin yang banyak, itu kada bisa disebut namanya banyak. Para ulama-ulama beri sampai ke situ karena mereka itu dulunya mengaji ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di Makkah, Madinah, waktu bahari ya kita, waktu ajarannya masih murni. Nah, maka para ulama itulah yang membawa ajaran yang murni, yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan supaya ajaran dari Rasulullah ini terjaga, terpelihara, maka oleh para ulama mereka bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang disebut Nahdlatul Ulama. Nah, ini asal muasalnya. Jadi kenapa ada NU Nahdlatul Ulama? Jadi NU ini sebenarnya murni organisasi keagamaan. Itu asalnya murni organisasi keagamaan yang mewadahi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang tiga ini. Bagaimana asal agar tauhid kita ini kada sampai salah, jangan sampai menyimpang, jangan sampai dibelok-belokkan ke sana sini. Nah, maka perlu ada yang menjaga. Maka para ulama berkumpul untuk menjaga itu, disebutlah Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, semangat para ulama. Nah, maka di dalam Nahdlatul Ulama sudah jelas lah, kalau kita ingin belajar tauhid itu identik dengan sifat 20. Karena pelajaran sifat 20 inilah yang murni Ahlussunnah wal Jamaah, yang dari guru ke guru ke guru ke guru sampai kepada Abu Hasan Asy'ari. Dan beliau punya guru sampai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada nama-namanya. Fikih begitu juga, ada madzhabul arba'ah. Jadi hati-hati, jangan kita belajar cara ibadah nih tuh belajar saurangan. Ada boleh, wajib berguru dan hendaknya berkitab. Kitabnya jangan menyimpang dari salah satu 4 mazhab. Kenapa harus 4 madhab ini? Karena hanya inilah yang masih orisinil sampai sekarang, yang mempunyai sanad yang kuat, yang lengkap. Nah, misal Hadratul Hasyim Asy'ari punya guru sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru sampai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga belajar akhlak, belajar tasawuf, itu hendaknya berguru dan ada kitabnya. Nah, maka para ulama sepakat kitab yang dipelajari dalam ilmu tasawuf itu jangan menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kitab ini siapa musannifnya? Oh, musannifnya ini siapa yang gurunya? Anggaplah gurunya Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratul Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Nah, beliau punya guru sampai kepada sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nahdlatul Ulama ini penting kita tahu lah. Ini Nahdlatul Ulama ini kenapa didirikan?
untuk memelihara, menjaga ajaran kemurnian, ajaran dari Rasulullah SAW yang kita sebut sekarang tauhid sifat 20. Ulung sering menyebut kalau tauhid sifat 20. Nah, lalu fikih madzhabul arba'ah. Kita di Indonesia mayoritas Imam Syafi'i. Nah, tasawuf itu jangan keluar dari Al-Ghazali. Kenapa? Karena dari kitab-kitab Al-Ghazali kita mengetahui bagaimana Al-Junaid Al-Baghdadi menyusun, memahami tasawuf yang benar tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Imam Junaid sampai kepada Imam Hasanul Basri, Sayyidut Tabi'in. Sayyidut Tabi'in Imam Hasanul Basri ini murid sahabat murid Rasulullah SAW. Nah, ini yang dimaksud, ini yang dikehendaki oleh Nahdlatul Ulama. Nah, maka apapun kegiatan Nahdlatul Ulama asal kada keluar dari peraturan Nahdlatul Ulama yang utamanya adalah menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun sekarang sudah macam-macam bentuk cabangnya yang semuanya itu adalah kebaikan. Nah, seluruhnya itu adalah diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Di mana kita tahu bahwa diridhoi oleh Allah dan Rasulnya? Nah, cirinya para ulama senang. Coba lihatlah misal ini. Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul, menyampaikan tauhid sifat 20. Lalu ada ajaran yang salah-salah, bukan sifat 20. Tentu Rasulullah sakit hati. Nah, Rasulullah menyampaikan fikih ajarannya seperti ini, lalu ada ajaran yang salah-salah, tentu Rasulullah sakit hati. Ada akhlak yang sudah dibentuk oleh Rasulullah seperti ini, ada ajaran tasawuf yang menyimpang, tentu Rasulullah sakit hati. Nah, maka Nahdlatul Ulama yang kita disebut NU ini menjaga warisan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, aku kada meninggali harta, tapi aku meninggali ilmu. Warisanku itu adalah ilmu. Nah, maka ajaran inilah yang dijaga oleh Nahdlatul Ulama. Maka siapapun yang berkhidmat kepada NU termasuk Banser itu dapat pahala yang benar, dapat keridhaan Allah, karena memperjuangkan NU sama artinya memperjuangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tapi ini maaf ajaran Nahdlatul Ulama. Kalau misalnya ada orang NU yang menyimpang, itu oknum lah, jangan digeneralisir, jangan disamaratakan. Nah, NU aslinya NU menjaga, memelihara, mewadahi ajaran aswaja Ahlussunnah wal Jamaah yang isinya 3 nih tuh. Ini panjang sejarahnya kalau kita berbicara. Kenapa ajaran Ahlussunnah wal Jamaah harus dijaga? Kenapa harus dibentuk NU? Itu panjang. Cuma di sini coba lihat. Ulun bukan orang Jawa, tapi ulun yakin bahwa Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari yang pertama-tama dan terakhir bergelar Rais Akbar, pertama dan terakhir bergelar Rais Akbar, yang sekarang kan Rais Am. Nah, beliau itu seorang wali Allah, punya anak Wahid Hasim wali Allah, punya cucu Abdurrahman Wahid Gusdur wali Allah. Siapa yang bilang guru sekumpul? Jadi guru sekumpul waktu di pengajian pernah menyebut waktu Gus Dur bailang ke sekumpul, sangat gembira guru sekumpul dengan Gus Dur. Tidak pernah ulun melihat segembira itu ketika kedatangan para pejabat. Yang paling gembira ketika Gus Dur mailangi guru sekumpul. Jadi biar guru sekumpul, Gus waktu Sidin jadi presiden, Sidin sangat gembira guru sekumpul. Ini orang wali, anak wali, cucu wali. Ini Gus Dur, jadi guru sekumpul, Habib, anak Habib, cucu Habib. Maka ulun yakin bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah wali Allah dan dzurriyyatnya Rasulullah SAW. Kada perlu banyak dalil, cukup ulun berpegang kepada ucapan guru ulun, guru sekumpul. Nah, kalau Mbah Hasyim ini wali, ulama, warasatul anbiya, beliau dawuh, kata beliau, siapapun dia yang berkhidmat dengan NU maka itu santriku. Nah, siapa aja yang berkhidmat dengan NU itu santriku. Itu kada mudah ucapan itu. Seorang kiai dengan santri ini tanggung jawab kiai.
Mustahil kiai masuk surga meninggalkan santrinya, itu mustahil. Nah, kalau diakui santri, kalau Mbah Hasyim itu dzurriyyat Rasulullah, wali masuk surga, maka seluruh santrinya ikut masuk surga. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga seluruh pewarisnya para ulama, contohnya Mbah Hasyim Asy'ari ini, itu kalau Rasulullah 100% masuk surga, jangan dikecualikan. Kalau wali-wali Allah menurut para ulama tauhid, husnudzan, sangka baik, dan kita dugaan kuat masuk surga. Nah, kita bahas dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah masuk surga, kita umatnya bagaimana? Nah, maka Rasulullah itu menghendaki kita semua ini masuk surga semuanya. Itu adalah kehendak Rasulullah. Tapi Allah punya prosedur. Siapa yang masuk surga seperti Rasulullah masuk surga, itu hanya orang yang terkumpul dengan Rasulullah saja yang bisa masuk surga. Kalaunya dia jauh dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad, kada kawa masuk surga. Di mana mengetahuinya kita dekat dengan Rasulullah? Di dunia juga. Jadi kalau di dunia juga kita jauh dengan Nabi, alamat masuk neraka. Kalau kita di dunia dekat dengan Nabi, alamat masuk surga. Apa maksud dekat? Nah, ini penting diperhatikan. Apa maksud dekat? Para ulama tasawuf memahami maksud dekat di sini adalah berilmu seperti ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud dekat. Jadi kalau kita kada berilmu seperti ilmunya Nabi, itu jauh dengan Nabi. Apa ilmu Nabi? Apa yang Allah berikan kepada Nabi? Apa itu? Masalah i'tiqad, tauhid, mengisahkan Allah. Itu ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita kada berisi i'tiqad yang benar seperti i'tiqad Nabi, maka kita jauh dengan Nabi. Apalagi ilmunya Nabi. Ilmu Nabi, ilmu tata cara beribadah. Lalu kita ibadah kita menyimpang dari ajaran ibadah Nabi, maka kita pun jauh dengan Nabi. Apalagi kita kada beribadah. Apalagi ilmu Nabi, ilmu Nabi ilmu adab. Nabi ini berakhlak. Ternyata kita kada mempunyai akhlak seperti Nabi, maka berarti kita jauh dengan Nabi.